Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu di dalam suatu majelis yang insya Allah dimuliakan Allah. Di sini kita akan kembali membahas tentang kajian parenting yang ketiga bersama Ustadz kita Albert Nasir. Alhamdulillah Ustadz kita telah membersamai kita pada hari ini. Selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pula limpahan rahmat Allah berikan kepada para sahabat, kepada keluarga-keluarga beliau dan kepada seluruh pengikut beliau. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, Ustadz kita yang ketiga kalinya Ustadz menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Dan kepada Bapak Ibu, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan mengajar masih bisa berkumpul di sini bermajelis ilmu kita. Jadi seperti yang kita telah lalui kemarin, bahwasanya kita telah melaksanakan 2 kajian parenting, mulai dari penentuan visi terhadap bagaimana pernikahan itu, terus membangun komunikasi kepada anak. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana membangun mental atau karakter anak, Ustaz ya. Ini kajiannya bagus sekali. Jadi harapannya nanti ibu-ibu kita udah ada live, bisa nanti dikirim juga linknya ke wali murid. Jadi supaya kita kebaikan-kebaikan itu semakin meluas. Jadi tanpa memperpanjang kata-kata muqaddimah, kita beri waktu kepada Ustadz untuk menyampaikan materi tentang membangun karakter anak. Kepada Ustadz dipersilahkan. Terima kasih Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah masuk kepada sesi ketiga dari pembicaraan kita mengenai mengintegrasikan pendidikan di rumah, di sekolah, dan juga tentu harusnya di masyarakat. Pertama, kita telah membahas tentang membangun visi keluarga. Karena apa? Karena pendidikan dimulai dari situ. Kemudian juga kita telah berdiskusi waktu itu tentang bagaimana membangun pola komunikasi suami istri yang menjadi modal utama dari anak-anak dalam mengembangkan karakter mereka. Kemudian pada pertemuan kedua atau sesi kedua kita telah membahas tentang pola dan model komunikasi antara orang tua dan anak. Baik orang tua dalam arti hubungannya dengan anak sebagai orang tua biologis ataupun orang tua ideologis seperti guru kita ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana membangun karakter anak. Kita ambil dari teori-teori Al-Quran, hadis, kemudian juga pendapat ahli. Tidak banyak, tapi kita kembangkan nanti dan kita lanjutkan dalam kita berdiskusi insyaAllah. Pertama, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang Arab pada waktu itu, seorang rasul di antara mereka. Apa tugas rasul itu? Yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Yang kedua, tugas rasul yang diutus kepada orang-orang yang buta huruf itu adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Dan yang ketiga itu adalah wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran wal hikmah, dan hikmah atau hadis atau sunnah. Wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata pada waktu itu. Hadis ini, ayat ini terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ini landasan kita berdiskusi pada duha kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah dan kita akan jabarkan ayat ini. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 komponen utama dari mana kita memulai mendidik atau mengembangkan karakter anak menjadi karakter yang baik. Pertama, sekali lagi. Halo. Pertama adalah yatslu alaihim ayatihi. Kalau kita tadabburi ayat ini lebih kepada konsep kognitif, mengembangkan kognitif cara berpikir dengan melihatkan ayat-ayat Allah kepada mereka, membacakan, kemudian mendengarkan dan memahamkan apa itu ayat-ayat Allah. Ulama mengajarkan kepada kita ada 2 klasifikasi besar ayat-ayat Allah itu, yaitu ayat-ayat wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya, kemudian diabadikan dalam bentuk Al-Quran, dan juga ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini, yang kemudian para ulama atau ilmuwan membaginya berbagai macam ilmu. Ada yang masuk ke dalam kategori ilmu alam seperti ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu astrologi. Kemudian ada juga yang mengklasifikasikan kepada ilmu sosial dan humaniora, ada yang ilmu bahasa dan seterusnya. Itu secara umum adalah ayat-ayat Allah. Tugas kita membentuk karakter anak itu adalah yatslu alaihim ayatihi, jelaskan kepada mereka dengan cara membacakan, mendengarkan dan memahamkan mereka dengan ayat-ayat Allah tadi. Alhamdulillah itu sudah kita lakukan. Kita bacakan Al-Quran, kita ajarkan kepada mereka Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran, lalu apa isi dan pemahaman kita terhadap Al-Quran sesuai dengan perkembangan akal mereka. Tapi tidak cukup dengan ayat-ayat ya wahyu, juga harus ditambah dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu dengan mengajarkan kepada mereka ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan tentang bahasa dan menggunakannya. Ini yang pertama kuncinya ayat ini kalau kita tadabburi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Ini lebih kepada pendidikan emosional dan spiritual. Kalau yang pertama itu adalah untuk kognitifnya, yang kedua ini adalah emosi dan spiritualnya, mensucikan mereka. Nah, kalau kita di rumah dengan anak-anak kita atau di sekolah, ketika mereka lupa, jelas mereka lupa anak-anak itu, lalu dia berbuat yang salah misalnya kan, melanggar aturan. Biasa kita bilang apa kepada mereka dan memberi hukuman apa kira-kira? Banyak orang langsung memberi hukuman fisik mungkin, tapi tidak banyak juga yang memberikan hukuman untuk mendidik jiwa, mental dan spiritual mereka. Ada dia berkata kotor misalnya kan, lalu kita ajar mereka, kita sampaikan itu salah, itu bisa menyakiti hati orang,
Itu bisa membuat tidak harmonis kamu dengan orang. Kalau orang tidak harmonis dengan kamu, kamu akan hidup sendiri. Kamu akan merasa gelisah, kamu akan merasa tidak tenang kalau kamu hidup sendiri, disebabkan karena kata-katamu yang kotor tadi. Lalu suruh dia membasuh lidahnya itu. Membasuh lidah di sini bukan maksud membasuh lidah secara fisik, lidah, tetapi membasuhnya dengan minta ampun pada Allah. Baca istighfar 10 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu minta maaf dan kemudian berbaikan lagi. Wa yuzakkihim. Seperti itulah kira-kira kita ulama menjelaskan tentang wa yuzakkihim. Tetapi makna berikutnya adalah membersihkan keyakinan mereka dari keyakinan yang salah kepada aqidatut tauhid. Inilah tugas Rasul. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nah, inilah agak spesifik, mengajarkan kepada mereka itu Al-Quran dan Sunnah. Karena ini adalah sumber. Kalau yatlu alaihim ayati itu sifatnya umum, alam. Wa yuzakkihim lebih kepada emosi dan spiritualnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ini khusus. Anak itu harus diketahui kemampuannya dengan membaca Al-Quran dan juga menguasai hadis-hadis Nabi sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Inilah konsep dasar mendidik dan inilah konsep dasar sekolah Islam itu sebetulnya. Lalu di breakdown yang 3 ini menjadi program-program kurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler. Di breakdown lah yang 3 ini menjadi program yayasan, program pendidikan, satuan pendidikan. Kan ujung-ujungnya yang 3 ini juga, ya. Bagaimana dia punya kesadaran tentang kehidupan di alam ini, kemudian kesadaran itu membuat keyakinannya semakin kuat, kemudian dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Semakin kita cerdas menggali dan menjabarkan 3 konsep ini, akan semakin utuh pendidikan kita dalam mendidik, mengembangkan karakter anak. Lalu Allah jelaskan di dalam ujung atau akhir dari surah Al-Jumu'ah ini, sebelumnya mereka yang belum dibacakan ayat-ayat Allah itu kepada mereka, belum disucikan diri mereka, belum diajarkan kepada mereka itu kitab dan sunnah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Tapi setelah mereka mempelajari itu, setelah mereka beriman, Allah berikan kepadanya kekayaan. Bukan saja kekayaan spiritual, tapi juga kekayaan alam ini. Coba kita lihat contoh. Negara-negara yang dimana disebut dengan negara para nabi dan rasul di Timur Tengah itulah, mulai dari Jazirah Arab, Biladul Hijaz sampai kepada Syam, Damaskus sekarang ini, itu daerah-daerah yang bukan saja Allah berikan hikmah yang dalam kepada mereka tentang ilmu, ya, tapi Allah juga berikan kekayaan alam di perut bumi mereka, ya, di perut bumi mereka, minyak, buah tin, buah zaitun. Negeri Syam itu terkenal dengan negeri at-tin wa zaitun. Dan apa yang bisa dimanfaatkan orang tentang buah tin dan zaitun banyak. Kemarin sore saya menjemput Syekh, beliau berkebangsaan Suriah, Dr. Muhammad Darwis. Kalau setiap bulan beliau memberikan kajian di pesantren. Sekarang sedang kajian itu, baliknya hari Minggu. Kita berdiskusi kan tentang nama-nama tumbuh-tumbuhan, nama-nama hewan yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Saya bertanya, ma maknahu? Apa maknanya maka nama itu disebutkan? Ya, lianna naf'ihi, karena manfaat yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu. Dan beliau uraikan manfaat-manfaat itu. Luar biasa juga sepanjang jalan. Salah satu di antaranya adalah at-tin wa zaitun. Ya. Ini kan sebuah bukti ketika seseorang telah dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, dibersihkan jiwa mereka, ya, kemudian diajarkan Alkitab, Al-Quran dan hadis, Allah kayakan diri mereka. Karakter mereka baik, ekonomi mereka juga baik, dan ilmu pengetahuan mereka juga dalam. Inilah landasan kita dalam membangun karakter anak. Landasan yang kedua, hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya, hormatilah anak-anakmu dan didiklah mereka. Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat seseorang yang membantu anaknya sehingga anak dapat berbakti kepadanya. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membantu anakku sehingga ia berbakti kepadaku?" Nabi menjawab, pertama, terima usahanya walaupun kecil. Ya, jangan
pernah kita tidak menghargai sekecil pun apapun usaha yang telah dia lakukan. Terima kasih sudah meletakkan sepatu pada tempatnya. Terima kasih sudah duduk dengan rapi, bagus. Iya. Efeknya apa itu? Luar biasa kan? Dia akan hidup menghargai orang lain. Berapa banyak anak-anak yang tidak pandai berterima kasih. Karena dia tidak mendengarkan ucapan itu di rumah mungkin atau di sekolah. Anak TK, anak SD melakukan sesuatu yang menurut kita remeh, bagi mereka itu besar itu. Anak saya yang kelas 1 SD, alhamdulillah ya, dia akan pesan itu, kalau sobek sepatu ini, belikan sepatu yang sama. Apa itu sepatu yang sama? Sepatu yang tidak ada talinya. Karena dia paling repot untuk mengikat tali sepatu itu. Setiap pulang sekolah dia paling lama untuk membuka sepatunya karena nyebuh mati itu. Nah sekarang dia sudah bisa pakai tali sepatu yang dengan mengikat sepatunya itu dengan ikatan yang mudah dibuka. Alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah sudah bisa. Kan sederhana menurut kita. Ada orang tua bilang begini kan, masa kamu itu aja tidak bisa? Padahal Rasulullah ajarkan, menurut kita dia tidak bisa karena memang kondisinya seperti itu. Ketika dia telah bisa, hargai dia. Kira-kira apa yang akan terjadi bagi emosi seorang anak ketika dia tidak pernah mendapat penghargaan? Coba kita lihat, ada ibu-ibu yang membanggakan anaknya misalnya gitu. Alhamdulillah bu, anak bu dari tinggi nilai matematikanya kini. Barang nilainya bu, nilai dapat 7 adanya bu. Tuh kecewa kayaknya kan, 7 ibu senang tuh, si anu tuh 10 batu ke satunya. Perasaan ibu ini gimana kira-kira? Sedih enggak dia? Sedih pak. Kalau itu kita bawakan kepada anak kita, kerugiannya dua. Pertama, kerugian terhadap dirinya, dia akan sulit untuk mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak pernah dapat penghargaan. Setidaknya penghargaan, alhamdulillah kamu telah berusaha. Yang kedua, dia tidak pernah belajar bagaimana menghargai orang lain. Kalau gagal dia menghargai orang lain, dia akan tersingkir. Coba lihat sekarang ini kan. Ternyata orang-orang membutuhkan orang lain untuk bekerja sama itu bukan karena kecerdasan intelektualnya. Kemampuan dia berempati dan berkomunikasi, itu yang dicari sekarang. Ya, berempati dan berkomunikasi. Salah satu cara berempati itu adalah dengan banyak kita mendengar daripada berbicara. Cobalah kita bicara dengan anak-anak kita yang kreatif itu, kita dengar dan kita mengangguk begitu kan. Bagus, kamu belajar dari mana? Kamu baca buku ya? Kamu dengar televisi, kamu dengar berita ya? Kok kamu banyak tahu dari teman-temanmu? Dan semua orang itu diberikan penghargaan. Bahkan ada di sebuah sekolah, saya pernah hadir juga, ya, baru sekolahnya pada waktu itu, ada ceramah seperti ini juga. Ya sebelum itu wali murid hadir kan. Ya wali murid hadir, biasa kan seperti ini, yang dipanggilkan itu kan juara-juara kelas. Juara 3, juara 2, juara 1. Sekarang tak laku lagi cara-cara sekolah memanggilkan juara-juara kognitif seperti itu. Ya, tak laku lagi itu, Bu. Bahaya itu. Yang saya lihat pada waktu itu, ini di Padang sekolahnya, Bu. Nggak usah saya sampaikan sekolah, ntar dibilang promosi pula kan. Ya. Seluruh anak-anak yang sekolah di sana naik pentas semua, Bu. Naik pentas semua. Dan orang tuanya bangga anaknya itu naik pentas semua. Hebatnya sekolah itu, dia bisa mendeteksi lebih awal bakat dan minat anak itu. Dan direkam saja, dilayarkan. Dan orang tua melihat bagaimana bakat dan minat. Dan itu tidak angka-angka, tidak kuantitatif, tapi kualitatif. Ya, Farhan, ya, berpotensi dan berbakat dalam olahraga ini. Ya, baca Qur'annya bagus dan suaranya azan juga bagus. Luar biasa enggak? Artinya konsep hargai sekecil apapun usaha anak itu, ini langkah pertama untuk membangun karakter anak. Landasannya surah Al-Jumu'ah ayat 2 tadi. Yang kedua, memaafkan kekeliruannya. Dia sejalan. Ya, kalau dia sudah mencoba, maafkan, lalu tunjukkan kepadanya bagaimana yang baik. Ini. Nah, saya kemarin masuk sekolah. Ya, memang nggak tergesa-gesa dia masuk sekolah. Kemarin hari Kamis, ya.
Saya sekaligus ngantarin ponakan karena sekolahnya sama kan. Semuanya pakai masker. Anak saya yang kecil ini, yang nomor 3 lupa dia buat masker. Ya, begitu masuk gerbang periksa masker, balik lagi dia kan, kakaknya. Makanya dari malam sudah diingatkan, masukkan semuanya ke dalam tas. Dia lupa lagi. Dia menikur kepalanya, dia bilang, ya ada masker nggak di mobil ya? Tidak ada masker. Ya ditanya masker, yuk kita beli dulu. Kita beli, dia diam saja waktu itu ya. Diam saja, dia takut kalau saya marah begitu kan. Lalu saya ingatkan, ayah dulu waktu sekolah, besok akan sekolah itu sepatu ayah sudah ayah susun di depan pintu. Kaos kaki juga, buku-buku sudah masuk ke dalam tas, baju juga. Kalau hari Senin pakai dasi, pakai topi gitu kan. Dan seluruhnya sudah bagus. Dan kita lebih nyaman lagi. Dia diam saja. Dan efeknya tadi efeknya itu sudah dia siapkan semuanya. Malam tadi saya lihat sudah masuk buku, kemudian sepatunya, baju dan seterusnya. Bahkan dia berangkat jam 7 kurang seperempat, karena sudah saya ingatkan tadi malam, kalau lewat dari jam 7 berangkat sekolahnya, ayah bakal terlambat sampai di Payakumbuh. Karena jam 8:30 harus mengisi. Jadi dia sudah siap jam 7 kurang seperempat. Komunikasi seperti ini butuh energi enggak kira-kira? Butuh ketenangan enggak kira-kira? Bisa enggak kalau kita enggak tenang komunikasi dengan seperti itu? Maka ini dasar dari memaafkan kesalahan anak yang keliru. Tidak membebaninya dengan beban yang berat. Beban ini ada jenisnya juga, ada beban fisik, ada beban psikis. Ya, mungkin selama ini kita menjaga anak itu tidak mengangkat beban yang tidak terpikul oleh beban fisiknya, tapi banyak juga orang tua yang memaksakan anak itu memikul beban padahal dia tidak sanggup secara psikologi memikul beban itu. Carilah nanti apa contoh-contohnya itu. Ya, dengan paksaan-paksaan dan tekanan-tekanan, padahal kemampuannya belum bisa untuk mengerjakan suatu soal, dia sudah dipaksa. Seperti ada wali murid saya di PAUD itu Bapak Ibu. Gimana anak saya kok masih belum bisa membedakan warna antara merah, ungu, jambu ahi istilahnya kan. Ya, kemudian ada yang macam-macam warna gitu kan. Padahal anaknya itu baru masih berumur menuju 2 tahun gitu kan. Ya enggak? Lalu dia cemas juga kan, ini sudah mau masuk SD kok belum bisa membaca, berhitung, kali-kali belum hafal dan seterusnya. Jangan. Tingkatannya itu ada. Dia harus bermain dulu dan ajar mereka lewat bermain. Kemudian tidak pula memakinya dengan makian yang melukai hatinya. Ini konsep yang kedua, hadis riwayat Abu Daud. Baik Bapak Ibu, kita sudah membahas kemarin itu visi membangun keluarga sudah. Mudah-mudahan masih ingat ya. Kemudian komunikasi suami istri, dan terakhir minggu kemarin komunikasi orang tua dan anak. Dan sekarang kita membahas yang terakhir ini, membangun karakter anak. Oke, hadis Rasulullah SAW, cintai anak-anakmu dan sayangi mereka. Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka, tepati. Sungguh yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. Hadis ini dalam referensinya saya baca, ada ulama menjelaskan, ini dikatakan oleh Rasulullah kepada seorang perempuan. Anaknya sedang bermain, kemudian dia menyuruh anaknya itu untuk melakukan sesuatu, tapi anaknya sih bermain. Hei, sini kamu kerjakan ini. Nanti selesai kamu saya kasih kurma. Saya kasih kurma. Rasulullah perhatikan dia kan. Setelah selesai, kemudian dia datang kepada ibunya. Dia meminta apa yang dijanjikan oleh ibunya. Ibunya justru marah kepadanya. Setiap kali kamu mengerjakan, kamu minta imbalan. Apa jasa baikmu kepada ibumu? Apa kewajibanmu kepada ibumu? Kalau setiap yang disuruh kamu meminta imbalan. Nabi mengatakan ini kepadanya. Ada enggak kita bayang seperti itu? Cintai anakmu, sayangi mereka. Bila kamu menjanjikan sesuatu kepada mereka, tepati sekecil apapun janji kita kepada mereka. Karena dia menganggap hanya kamu yang memberi dia rezeki. Banyak orang tua keledor, dia ingin mendapatkan anak yang jujur, anak yang disiplin, anak yang istiqomah, anak yang punya prinsip, ya, anak yang patuh. Tetapi dia menyaksikan kebohongan demi kebohongan di atas rumahnya.
Dia menyaksikan ibunya berbohong, ayahnya berbohong, kakaknya berbohong, orang-orang dewasa di sekitarnya berbohong, sampai di sekolah pun banyak orang berbohong. Pertanyaannya, seperti apa ini kehidupan? Padahal batinnya itu bersih sebenarnya. Bikin kue, minta dong sedikit mama, nih, udah ya, satu lagi enak, satu lagi, udah ya, sudah. Dia masih minta, udah habis, tidak ada lagi. Ah, sudah habis. Kue lebaran biasanya tuh, ya, kue lebaran begitu ya. Nah, lagi sudah habis. Walaupun dia masih kecil, dia melihat apa yang disebut dengan habis itu disimpan. Kenapa kita tidak buat sebuah komunikasi yang baik dengan mereka? Mengapa harus dengan berbohong? Saya banyak khilaf juga dulu, sehingga saya harus diingatkan juga ya perlu juga saling mengingatkan ya. Dia mau ikut ke kita kan, bersama kita. Kegagalan orang tua itu adalah berkomunikasi. Kan sudah kita komunikasikan kemarin kan. Meyakinkan bahwa kegiatan acara yang mama atau papa ikuti ini akan lebih bagus kalau tidak ada anak-anak kecil di sana. Tapi mama janji, papa janji untuk membawa lain kali. Siap gak kira-kira? Kau nak ikut omai, kalau nak TK kan ada polisi itu ditembak ke kepala. Akhirnya sampai kadang image-nya kepada polisi buruk kan. Dan di situ ada orang gila. Jangan ke sana. Banyak orang gila sana kan. Akhirnya dia penasaran tuh kan. Dia ikuti ibunya tuh, mana tuh? Oh, rupanya ibunya pergi arisan kan ya. Dia lihat orang gila semua. Bahaya tak bukan? Cintai mereka. Kalau berjanji sesuatu dengan mereka, tepati kata Rasulullah. Anak-anak itu tersimpan janji itu. Saya janji lagi dengan anak saya. Sudah janji yang kedua, dia ketawa saja. Dia tidur di rumah neneknya karena ada saya merehab rumah jadi debu kabut, tidur di rumah nenek gitu kan. Sendalnya di rumah. Lalu semalam dia pesan, ayah kalau ke rumah nenek bawa sendal, karena sendalnya tinggal di rumah untuk main. Insya Allah malam saya sampai, mana sendalnya ya? Lupa ya, nanti subuh sambil ngantar ke sekolah ya bawa ya. Insya Allah. Dia senang juga kan. Tadi di mobil dia tanya lagi, ada dua sendal ya? Lupa lagi saya kan. Lupa ya gimana? Kita jemput dulu kan. Tahu saya kata kakaknya. Terlambat ya ke Bekumbu. Nanti sore ya. Lalu dia ingatkan saya. Ya ayah pesan alarm itu ya, alarm katanya. Biar bunyi-bunyi apa itu kan. Ya jaraknya dekat cuma 500 kilo. Dia sebenarnya bisa jemput dengan kakaknya kan. Tapi saya mohon maaf tadi itu lupa lagi kan. Lupa kan. Kalau ada orang mengatakan ya kamu saja jemput sendiri, ayah banyak pekerjaan. Ya, sedih enggak dia kira-kira? Kalau enggak mau berjanji, susah kita menepati, jangan berjanji dengan ayah kan banyak kerjaan, siapa yang bisa jemput nanti ya? Kasih sederhana. Nah, ini konsep. Ya, kenapa Rasul menyuruh kita menepati janji kepada anak-anak itu? Karena mereka mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada kita. Apalagi kalau sesuatu mau dibelikan sesuatu, maka dicatat. Nah, salah satu cara untuk membentuk karakter anak menepati janjinya itu adalah dengan kita terlebih dulu berkomitmen. Ada enggak kita buat komitmen dengan anak-anak kita? Belajar dia menulis komitmen. Alhamdulillah. Saya punya pengalaman bagus juga karena ini saya dapatkan juga dari ikuti kajian-kajian seperti ini. Kan pernah saya sampaikan Bapak Ibu kan, dengan mereka itu bikin komitmen, minimal komitmen dalam 1 minggu dulu. Ya, minggu ini apa target kita? Kalau tercapai target itu apa hadiahnya? Kalau belum tercapai apa juga? Dia bersemangat juga tuh. Ya, hari Minggu besok ini saya berjanji juga dengan untuk jalan ke rumah nenek. Ya, yang orang tua saya, tapi ada sebuah komitmen juga dengan mereka. Dan itu salah satu cara kita untuk membuat mereka itu berencana dalam menjalani kehidupannya. Inilah sebuah konsep, memulainya dengan berkomitmen dan mematuhi komitmen kita dengan mereka. Kita sudah mulai bertanya kepada mereka kalau anak-anak kita itu masih di SD ya, menggambarkan kepada mereka lingkungan mereka.
ya bagusnya seperti apa orang itu bagusnya ya. Kalau dia sudah kelas 5, 6 itu dia kan sudah bisa mencerna dengan ya. Coba lihat itu, itu bagus ya, anaknya rapi ke sekolah, orang tuanya ngantarkan dia, ya enggak? Kan dia menyaksikan realita-realita itu. Ajak dia berdiskusi semampu dan seingat dia, ya. Kalau ada dia melihat sesuatu yang salah misalnya kan, kita ajak diskusi. Teman tadi itu kenapa itu dia seperti itu? Dia berkata kotor, kemudian panggil-panggil aku, woi bencong, macam-macam lah, dia kan banyak seperti itu tuh. Tadi ada anak saya mengatakan, ya abang itu dia bilang ini ke sepupunya kan. Gimana itu ya? Tidak boleh. Itu bisa menyakiti hati orang lain. Coba kalau kita disakiti seperti itu, sakit enggak? Ya tapi kan dia seperti itu, dia selalu tidak senang saja melihat sepupunya kan. Nah, nanti sampaikan ke gurunya supaya dia berubah, dan kamu jangan kerjakan itu. Dialog seperti ini membutuhkan sebuah energi dari orang tua karena ia membosankan. Tapi bagi seorang anak, dia menunggu-nunggu informasi dari kita. Nah, memulainya dari tepati janji, dan banyak mereka itu bertanya kepada kita dan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan yang sesuai dengan pas dengan pikirannya. Minggu lalu sudah kita bahas tentang komunikasi itu. Nah, kita lanjut. Pernah mendengar kisah seorang anak mengadu kepada Umar bin Khattab? Ya, Pak Panji mungkin masih ingat. Wahai Amirul Mukminin, anak saya ini durhaka kepada saya. Ya, dia durhaka, dia mengatakan anak itu tidak patuh, kemudian mengatakan kata-kata yang lain. Lalu apa kata Umar kepadanya? Apakah kamu tidak takut dengan siksaan Allah sehingga engkau mendurhakai ayahmu? Apakah engkau tidak takut dengan siksaan api neraka sehingga engkau tidak menunaikan hak ayahmu yang ada padamu? Apa jawab anak itu? Wahai Amirul Mukminin, apakah anak juga mempunyai hak dari ayahnya? Bentar nanti kan. Ya enggak? Umar menjawab waktu itu di hadapan ayahnya kan. Ada hak anak dari ayahnya. Pertama, anak mempunyai hak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Yang kedua, anak mempunyai hak mendapatkan pengajaran Al-Quran dari orang tuanya. Yang ketiga, seorang anak mempunyai hak mendapatkan ibu yang baik untuknya. Ketiga kan? Apa kata anak tadi kan? Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah ayah saya memberi saya itu nama, disebutkan arti namanya itu keledai kan? Apa itu? Lupa sudah. Himar ya. Jadi anakku dia nama yang artinya himar kan? Ya. Apakah itu nama yang baik? Dan tidak ada satu huruf pun yang pernah diajarkan oleh ayah saya kepada saya tentang Al-Quran. Dan ibu saya sangat kasar kepada saya. Lalu Umar berkata kepada si ayah anak tadi, ternyata engkau yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka kepadamu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu kan. Ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ada salah satu perkataan asar dari Umar bin Khattab, ya, memberi nama sama dengan memanggil gitu kan. Nama itu kan untuk panggilan kan. Ya enggak? Panggillah ia dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan hatinya. Sebab panggilan kepada anak itu adalah doa. Wahai anak soleh, kesinilah. Ya enggak? Wahai anak yang pintar, kesinilah. Wahai anak yang cerdik, kesinilah. Itu mana? Ada juga orang tua memanggilnya, anak bodoh kemari, anak pakak kemarilah. Pakak kemari. Apa yang terjadi gitu, Pak? Karakter apa yang dibangun kalau sudah kata-kata itu keluar kan? Jadi memberi nama sama artinya dengan memanggil anak itu dengan panggilan yang mendoakannya. Masih ingat kisah siapa itu yang sangat populer di media sosial banyak itu kan? Seorang imam di Masjidil Haram, Imam Sudais itu siapa tuh? Ya, ketika dia kecil, perangainya waktu itu sama anak kecil,
Sama-samalah dengan anak-anak kecil yang lain, ya ada debu padang pasir itu yang ditaruh di makanan tamu orang tuanya kan. Dan ibunya mengatakan, Bu Vita, ya, silakan Bu. geser ke depan. Ya, terima kasih. Sehingga ibunya marah kepadanya dan diusir dari rumah, keluar rumah maksudnya kan. Pergilah kamu dari rumah ini, keluar sana main. Jadi imam masjid dilarang lah kamu kan, seperti itu. Nah, dia mengatakan begitu. Memang doa ibu saya waktu marah itu kabul dia. Ya, karena apa? Karena pada waktu itu beliau marah dan marahnya itu dengan marah yang baik. Mengajarkan Al-Quran apalagi, mencarikan ibu yang baik. Nah, ini untuk ibu. Artinya si ayah tadi itu pun harus mencari istri yang bisa mendidik anak-anaknya. Itulah hak daripada anak, dan ketika tidak tertunaikan itu, orang tua durhaka kepada anaknya. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Nah, ini kesimpulan yang kita sampaikan tadi. Agar anak berbakti kepada orang tuanya, terima yang sedikit darinya, maafkan kesalahannya, jangan membebaninya. 4 hal yang dapat dilakukan bersama anak untuk membangun karakternya. Pertama, menjalin kedekatan dengan mereka. Ya, yang kedua, membangun kredibilitas sebagai orang tua dengan qaulan syadidah, kata-kata yang jujur dan benar. Jangan jadi anak kolong anak kita kan. Anak kolong tahu enggak? Begitu kita datang ke rumah dia bersembunyi di bawah kolong kan. Karena dia ingin jauh dari kita lantaran kasarnya kita, takutnya dia kepada kita. Bukan begitu. Jadi konsep seorang ayah itu dulu kan salah, ada keliru juga. Anak itu menjadi takut dengan ayahnya. Kalau sekarang tidak lagi, anak itu menjadi dekat dengan ayahnya. Tetapi dia jujur, dia sopan, dia patuh, kemudian dia pandai menghargai orang tuanya. Dan dia tahu waktu-waktu yang tidak boleh dia masuk ke kamar orang tuanya. Sudah kita ajarkan kah itu? Ya, enggak? Dan dia tahu saat-saat yang ia tidak boleh ikut juga berbicara dengan orang tuanya. Adab. Kemudian membangun keyakinannya, mengajarkan aturan hidup kepada mereka. Inilah kesimpulan dari ayat yang kita bacakan di awal tadi Al-Jumu'ah dan hadis Nabi yang pertama dan yang ketiga tadi. Dan inilah yang harus kita kembangkan dalam membangun karakter anak. Coba kita lihat, membangun keyakinannya. Melalui apa kita membangun keyakinannya? Pertama kali adalah melalui kita berkomunikasi dengan dia. Ya. Coba lihat anak-anak itu hobinya apa. Ya, anak saya yang nomor 3, nah dia laki-laki, dia suka bongkar sesuatu, kemudian dia pasang lagi kan. Kemudian saya lihat mainan yang disukainya apa. Lalu saya diskusi dengan dia kan. Sepertinya namanya Azam. Sepertinya Azam nanti bisa menjadi insinyur. Insinyur itu apa ya? Dia kelas 1 SD. Insinyur bisa bikin jembatan, bisa bikin gedung-gedung yang tinggi. Tawa dia kan. Sama toh dengan Pak Tukang itu ya. Bukan, itu bekerja, tapi yang ini memikirkan. Tukang itu bekerja sesuai dengan gambar yang dibuat oleh yang menggambar. Nah, yang membuat gambar ini kan tidak semua orang. Jembatan yang panjang itu gimana cara membuatnya? Ya, dia setiap membeli mainan itu biasa diminta Lego gitu. Dan terakhir itu dia ulang tahun yang ke-8, dia minta Lego yang agak panjang sedikit, agak rumit begitu ya. Ya, tidak apa-apa, saya belikan. Akhirnya tadi malam kemarin berhasil dia menyusun Lego itu. Gedung, kemudian ada mobilnya juga ada, garasinya. Kan bercerai-berai itu kan. Tapi ada buku petunjuknya. Lalu saya berdiskusi, nanti kalau hobinya ini, sekolahnya kemana? Dia sudah mulai membuat sebuah perencanaan, tamat dari SD kemana? Tapi ada juga orang yang pintar, ya bikin ini, bikin itu, tapi untuk kejahatan. Kenapa itu terjadi? Dia sudah mulai berpikir, kenapa itu terjadi? Karena dia tidak belajar agamanya dengan baik dan benar. Ilmunya tinggi, agamanya tidak ada, ataupun kalau ada dia tidak mengamalkan ajaran agamanya, akhirnya tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Dialog seperti ini membangun keyakinannya. Keyakinannya. Jangan cepat jadi orang tua emosional. Kalau orang tua emosional dalam arti emosional itu adalah emosional yang negatif.
itu akan menghambat perkembangan anak gitu kan. Ya. Kita kan tidak bisa membedakan mana saat-saat kita harus bertahan dan mana saat-saat kita harus berkomunikasi dengan anak gitu. Ya. Kita sedang muak-muak, sedang stres, sedang panik ya. Kan penyebab marah itu kan kemarin masih ingat karena letih, ada masalah, kemudian kurang akal ya, kurang pengetahuan ya. Di saat letih dan lelah itu anak buat masalah, nak mau sekolah, nak mau kaji kan. Lalu ada anak perempuan kita, mungkin dia sudah kelas 6 SD, mungkin nak mau pergi ngaji. Ada juga orang tua awak dengar kan, nak ngaji yang tiselah, laki le sudah boleh alek kau. Kan salah satu contoh kan. Itu akan membuat keyakinannya menjadi rendah. Nah, bagaimana kita orang tua bisa ditunggu-tunggu oleh anak ketika dia sedang putus asa, ketika dia sedang punya masalah, yang terbayang itu wajah ayahnya, wajah ibunya, dan dia akan bergegas pulang untuk bertemu dengan ayah dan ibunya karena dia sudah punya keyakinan kalau saya bertemu dengan ayah dan ibu saya, masalah saya ini selesai. Tugas kita apa? Kalau tidak, dia mencari orang lain yang bisa menyelesaikan masalahnya. Sekarang ini dia sangat gampang mencari orang yang bisa membantu dia menyelesaikan masalahnya melalui media sosial. Itu anak-anak pang misalnya, anak-anak yang keluyuran itu pernah dilakukan penelitian itu, ada mahasiswa psikologi UNP. Saya cerita dengan dia kan. Anda penelitiannya apa? Mahasiswa satu. Saya meneliti anak-anak ini apa itu latar belakangnya, dia keluyuran, kenapa dia tidak tertarik di rumahnya. Itu bukan berarti orang-orang susah. Tuh ada anak yang kayak orang gilo gitu dalam tanda kutip ya, buka ondanya, berikan selang pipa tinggi-tinggi kan, gitu kan. Kemudian ketika nyoba belok kan, turunlah kawannya cek mangke iku ondanya itu kan, sampai nggak bisa putar sendiri bapak kan. Ini apa anak-anak ini kreatif kan? Di mana kamu buat itu kan? Yang mahasiswa tadi kan. Ternyata mereka itu adalah orang-orang remaja-remaja yang menghadapi masalah keremajaan, tapi orang tua, guru tidak mampu membantu mereka keluar dari masalah mereka itu. Dan dia mencari sendiri. Ternyata dapatlah olehnya teman-temannya yang juga satu masalah dengan dia. Atau juga dia menemui orang-orang yang akan dimanfaatkan, lalu dia pura-pura baik kepadanya, menjadi korban tak kira-kira. Makanya selalulah bersama mereka, bangun kredibilitas kita dengan kata-kata yang jujur, bersabar kita komunikasi dengan dia, bangun keyakinannya dan ajarkan kepada mereka aturan hidup ini. Intisari dari seluruh mata pelajaran apapun yang kita ajarkan 4 tambah 3 ini Bapak Ibu. Kira-kira setuju enggak Bapak Ibu? Dari mana kita ambil? Ya dari hadis dan ayat tadi kan. Breakdown dia menjadi kegiatan kurikuler, kegiatan co-kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler. Dan rujuk kepada surat Al-Jumu'ah ayat 2 tadi dan juga hadis Abu Daud yang kita bacakan di awal tadi. Dan inilah kesimpulan dari ayat hadis. Tadaburnya begitu kira-kira. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada di sebuah konsep yang luar biasa. Ini ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 74-nya. Ini menginspirasi saya ketika diskusi dengan ada seorang konselor ya, gitu ya, konselor. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, kata Allah. Bahkan keras lagi dari itu. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ada tafsir, tapi bukan tafsir kompilasi tafsir seperti Miracle 5 Miracle ya. Wahbah Zuhaili juga ada menjelaskan itu. Secari bagaimana ulama menjelaskan ayat ini. Ya, saya kaitkan dengan ilmu pengetahuan psikologi, sains sebetulnya kan. Ternyata
bibit kebaikan itu telah ada pada diri kita. Tapi lingkungan yang didengar oleh anak-anak itu, yang dilihat oleh mata mereka, yang mereka alami, bibit kebaikan ini menjadi tertutup ya. Anak itu menjadi keras, anak itu menjadi kasar. Dan Allah katakan, bahkan kamu menyangka hati seseorang itu lebih keras dari batu. Tidak, kata Allah. Di antara batu-batu yang kamu anggap keras itu ada mengalir sungai-sungai yang daripadanya. Maka tidak heran ketika kita melihat dan mendengar cerita Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, orang yang dulu ingin membunuh Nabi, sekarang jasadnya di samping jasad Nabi. Bagaimana ia tersungkur ketika mendengarkan ayat yang dibacakan oleh adiknya, dan Allah memberikan taufik kepadanya, bahkan batu yang keras itu menjadi pecah. Maka berhentilah kita mengatakan anak ini tidak bisa dibentuk. Berhentilah kita mengatakan begitu. Anak ini keras kepala, anak ini sudah bawaannya seperti itu. Angkat tangan saya dengan itu. Jangan. Karena apa? Karena kita belum tahu caranya saja. Samalah dengan kita berdiskusi Bapak Ibu ya. Dulu pernah kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang bisa new reliable dan yang bisa diperbaharui dengan yang tidak bisa diperbaharui. Yang kita terima dari guru-guru kita itu kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui itu contohnya minyak bumi gitu kan, nikel, timah dan sebagainya. Dan kita disuruh berhemat. Kenapa? Lama-lama itu bisa habis. Begitu kan? Itu enggak kira-kira itu? Bagaimana dengan ayat dan hadis Nabi yang menjelaskan kalau kamu jadikan laut itu tinta dan ranting-ranting kayu itu sebagai pena, kalam untuk menuliskan nikmat dan rahmat Allah ini, tidak akan pernah kamu bisa menuliskannya. Bahkan sekarang ini ilmu pengetahuan telah mengatakan kita baru memakai kemampuan otak kita itu belum sampai seperempatnya untuk menggali kekayaan alam ini. Belum sampai seperempat kekayaan alam ini kita gali. Cuman saja akal kita belum sampai menggalinya. Lalu kita cepat mengatakan ini bakal habis minyak bumi ini, bakal habis timah dan nikel ini dan seterusnya. Mendidik juga begitu. Makanya ada doa diajarkan oleh Allah dan Nabi mengajarkan juga kepada kita, Allahumma zidna ilman. Ya Allah, tambahlah ilmu kami ya Allah. Tidak ada cerita bagi kita tidak bisa saya mengajar ini. Kita harus mencari bagaimana cara mengajar anak seperti ini, bagaimana cara mendidik anak seperti ini. Pernah saya ceritakan ke Bapak Ibu, ada seorang guru dan dia memang seorang konselor yang akhirnya anaknya itu minta izin kepada orang tuanya untuk selalu dekat dengan gurunya itu. Minimal dia biasa tidur di rumah gurunya, biarlah tidak di dalam rumah tapi di luar saja, biar saja bisa melihat dia, bisa dia berkomunikasi dengan gurunya itu. Ternyata yang tidak didapatkan itu adalah kasih sayang. Jadi sekeras apapun hati, tetap ada bibit ketundukan dan kasih sayang, kepatuhan di dalam dirinya. Hanya saja orang dewasa yang ada di sekitar mereka, lingkungan mereka tidak memupuk itu. Inilah makna ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini sudah mulai kita rubah persepsi kita memandang anak Bapak Ibu ya. Kalau kemarin komunikasi pembahasannya, sekarang kita tatap dia itu anak yang baik. Hanya saja kita belum bisa memberikan kebaikan dengan ilmu dan cara yang tepat untuk itu. Nah, inilah gunanya ya parenting ini salah satunya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Pelaku dan perilaku. Ini harus kita tanamkan kepada diri anak itu. Katakan kepada anak itu, pelaku, sebagai pelaku, saya pandai, cerdas, soleh, solehah, rajin, pintar, menghargai orang lain, bertanggung jawab. Ya, tetap baik sampai kapanpun. Apa teorinya? Kullun mauludun yuladuna alam fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dengan fitrah ilahiyah.
dia cinta kepada kebaikan, dia cinta kepada kedamaian, hatinya akan memberontak bila melihat ketidakadilan, hatinya akan memberontak melihat ada orang yang dizolimi. Itu fitrah, Pak. Kalau kita ingin membuktikan, coba perlihatkan, tontonkan kepada mereka gambar perlakuan orang yang tidak adil, wajah mereka akan berubah dan kesal itu. Ini disebut dengan kuantum fisik itu kan. Gemetar dia kan. Karena dia ingin mencari sebuah kestabilan. Dan setelah itu gambarkan juga nilai-nilai kebaikan, wajahnya akan menjadi tenang. Walaupun dia menangis melihat itu, tapi itu adalah tangisan fitrah. Coba kita lihat, kita pernah makan sama-sama dengan anak-anak kita di sebuah restoran yang dia sudah memesan jus, ada yang jus naga, jus jeruk, kemudian juga sudah dia lahap makannya. Kemudian ada seorang anak kecil dengan ibu yang mengemis di depan rumah makan itu, suruh dia melihat anak itu. Coba lihat bagaimana responnya. Kita bisa merasakan kalau anak-anak itu responnya itu kasihan pertama kali. Tapi jangan cukup sampai di kasihan saja. Tanganmu harus bergerak, anak. Kalau kamu cuma sampai kasihan, itu baru kulitnya. Bagaimana kamu untuk menjelaskan kamu kasihan itu bergerak, kasih dia. Kalau dia kasih jus, masing-masing dia kasih dia. Kenapa? Karena kita yakin nuraninya itu harus dikembangkan, jangan dipudarkan. Ini konsep pelaku, ya. Pelaku. Tanamkan kepada anak itu kata-kata kepada dirinya, saya pandai insya Allah, saya cerdas, saya soleh, saya solehah, saya rajin, saya pintar, saya menghargai orang lain, saya bertanggung jawab. Tapi ingat, ya, di balik pelaku ada perilaku. Perilaku itu hasil dari interaksi anak yang bersih tadi itu dengan lingkungannya dan orang-orang dewasa di sekitarnya. Orang-orang dewasa itu bisa ayah ibunya, bisa gurunya, bisa kakaknya, bisa paman, bibi, nenek dan seterusnya. Maka muncullah perilaku. Kita lanjut. Tapi karena tidak tahu, karena lupa, penasaran, coba-coba, terpengaruh, salah asuh, lingkungan yang buruk, maka muncullah perilaku malas, ambil uang ibu tanpa izin, baca komik porno atau baca situs jorok, dia berbohong, berkelahi, mencuri. Ingat, yang perlu kita perbaiki pelakukah atau perilakunya? Mana Bu, Pak? Yang perlu ditegur itu atau diperbaiki itu pelakunya atau perilakunya. Maka di sini kita harus hati-hati dalam membentuk karakter anak. Ada anak kita dia berbohong, panggil, kamu baik, dari kecil kamu baik. Ibumu yang melahirkanmu, ibu menatap wajahmu, kamu baik. Kamu tidak melakukan ini sejak dari dulu, tapi mungkin kamu lupa, kamu coba-coba, kamu berteman dengan si fulan ya, sehingga kamu berbohong, kamu mencuri, kamu baik nak, tinggalkan itu. Tapi banyak orang tua yang tidak bisa membedakan antara pelaku dan perilaku, sehingga ia mengatakan kepada anaknya, kamu pencuri, kamu pembohong, ya enggak? Kamu pemalas. Maka ketika kalimat itu terus masuk ke dalam kepalanya dan dia akan menghukum dirinya, ya saya pencuri dan saya akan terus mencuri. Mau apa kita? Maka kita harus bisa bedakan Bapak Ibu antara pelaku dan perilaku. Dari mana konsep ini? Inilah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salah saya menghukum selama ini. Saya selalu melihat menghukum dia karena perbuatannya, padahal anak saya itu baik. Saya yang mengandungnya, saya yang menyaksikan dia balahir, kata si orang ayah. Tapi mungkin saya salah memberikan arahan kepadanya. Mungkin saya salah mencarikan teman bermain untuknya, atau saya keliru dalam berbicara dengannya, atau saya juga salah berkomunikasi dengan istri saya
sehingga ia menjadi anak yang seperti ini. Maka kita kembali membersihkan diri kita dan menyadarkan kembali hakikat daripada anak itu. Insyaallah kamu baik. Sebab bukti anak kita itu baik dan bersih ketika dia berbuat salah, takut tak dia? Takut tuh. Kita bisa merasakan itu. Enggak. Tapi lama-lama dia merasa biasa karena tertutupi fitrahnya yang baik tadi itu. Nah, inilah yang kita bersihkan kembali. Nah, kita lihat pelajaran dari Rasulullah SAW. Ini ilustrasi. Ilustrasi Nabi di Taif. Ya, nah. Ini anak-anak ini, Bu. Nabi yang dilemparnya. Apa yang kalian lakukan? Berhenti, kata Zaid. Ya, sehingga Nabi pun terluka. Coba lihat, ada orang dewasa. Ini orang dewasa. Senyum-senyum dia melihat anaknya kan. Anak-anak itu melempar Nabi kan. Senyum-senyum dia, orang-orang dewasa di sana kan. Nabi terluka. Ini orang dewasa semua melihat saja yang dilakukan oleh Nabi. Ada sebuah riwayat menyebutkan ketika Nabi keluar dari Taif, kemudian beliau istirahat di sebuah kebun kurma, dan hadis datanglah malaikat kepada beliau untuk meminta sesuatu, hukuman apa yang akan beliau minta terhadap orang-orang yang telah melempar beliau itu. Apa jawab Nabi? Coba kita lihat dulu. Ini hadis. Wahai Muhammad, kalau kamu berkehendak saya akan timpakan kepada mereka Akhshabain, Gunung Qaikuan dan Gunung Qubais. Apa jawab Nabi Bapak Ibu? Mereka tidak tahu. Bisa bedakan? Perilaku. Yang dilihat oleh Nabi itu perilaku. Mereka tidak tahu. Karena orang-orang dewasa menyaksikan itu. Yang salah itu adalah orang dewasa di sekitar anak yang melempar Nabi itu. Lalu Nabi mengatakan, karena beliau sudah bisa mendeteksi masalah, ini bukan masalah pelaku, ini masalah perilaku. Kalau pelakunya itu bersih, anak-anak itu bersih. Lalu Nabi berdoa, aku akan tetap berharap kepada Allah mengeluarkan dari tulang punggung mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Sampai sekarang kalau kita pergi ziarah misalnya ke Mekah, ada waktu pergi ke Taif, bukan saja penduduknya yang baik-baik dan ramah-ramah, tapi juga kekayaan alamnya yang luar biasa banyak sekali. Buah-buahan yang dikirim ke Madinah, ke daerah-daerah di Arabia itu banyak itu dari Taif semuanya. Kenapa? Karena Nabi berdoa di sana. Kenapa Nabi bisa mengeluarkan kata-kata yang baik seperti itu? Karena Nabi tahu ini masalah perilaku, bukan masalah pelaku. Perilaku itu dipengaruhi oleh orang dewasa di sekitar anak itu, lingkungannya, apa yang didengar dari orang dewasa, apa yang dia lihat dari perilaku-perilaku yang ada di situ. Nah, inilah sebenarnya intisari daripada pembentukan karakter anak. Pandanglah anak itu dari perilaku. Dan pelaku si orang anak itu sendiri bersih. Karena Nabi mengatakan bersih. Tapi lingkungannya yang membuat dia berwatak seperti watak Yahudi, berwatak seperti watak Majusi, dan juga sebaliknya sebagai seorang Muslim. Di dalam hadis itu digambarkan orang dewasa itu adalah kedua orang ibu bapaknya. Tapi kalau dijabarkan lagi, bisa neneknya, bisa kakeknya, bisa kakaknya, abangnya, dan apalagi gurunya. Kira-kira sama gelombang kita Bapak Ibu. Jadi kita menatap anak itu sebenarnya kita menaruh cermin di depan kita. Yang terlihat itu adalah diri kita sendiri. Ini teori yang pertama, Nabawi. Ini teori yang kedua. Kita ambil juga dari psikologi. Sidney the Great dalam bukunya Raising Children Not by Force but by Love. Kalau tadi dari ayat dan hadis Rasulullah kita kembangkannya. Sekarang kita kembangkan dari psikologi anak. Sifat dasar manusia
ia akan mengalami gejolak perasaan menghargai yang amat dalam terhadap orang lain yang menawarkan kebaikan hati kepadanya. Siapa saja, di mana saja, ini adalah the universal truth. Kebenaran universal. Apapun latar belakang agama dan kebudayaannya, kalau dia ditawarkan kebaikan, dia akan menghargai orang yang memberikan kebaikan itu kepadanya. Saya pernah menonton sebuah film sama-sama dengan anak-anak gitu. Saya lupa judul filmnya, tapi filmnya pembebasan tawanan ya. Ada tentara, kemudian dia helikopternya jatuh di sebuah hutan, kemudian ada yang selamat. Yang selamat itu ditawan oleh orang-orang primitif lah, orang-orang hutan yang hidup di hutan primitif, ditawan itu kan. Sampai ada misi penyelamatan ya. Alur ceritanya itu saja, cuman bumbu-bumbu misi penyelamatan itu banyak. Salah satu di antara yang mengomandoi misi penyelamatan itu adalah seorang psikolog. Tapi dia juga militer. Apa yang dia lakukan pertama sekali? Ketika dia mensurvei daerah di mana tentara itu ditawan oleh orang-orang primitif itu, dia buat peta terlebih dahulu. Dia mendekat, ternyata bertubi-tubi panah menembaki itu helikopter pengintai itu. Akhirnya dia pergi. Besok diintai lagi, melihat berapa banyak itu orang-orang yang menawan. Dia bisa tebak juga bagaimana lokasinya. Kemudian di kali yang ketiga, ya, orang-orang primitif ini sudah bisa melihat setiap hari itu ada pengintai-pengintai berupa helikopter. Lalu dia jatuhkan makanan terlebih dulu dari helikopter tadi kan. Makanan. Berapa lama? 3 hari di tempat tertentu dijatuhkan makanan. Kemudian orang-orang primitif itu, ibu-ibu dan bapak, melihat, oh makanan. Dicobanya enak. Kali kedua misi ini datang lagi, jatuhkan lagi makanan. Dicoba lagi, enak. Kali yang ketiga, dia sudah punya persepsi yang berbeda. Ini ada burung besar yang menjatuhkan makanan untuknya. Burung besar. Kemudian apa yang terjadi? Helikopter itu malah ya mendarat di tengah-tengah perkemahan mereka itu. Dan mereka orang-orang primitif itu sujud ke helikopter itu karena berhari-hari mereka telah diantarkan makanan. Dan dia kaget, ternyata burung besar besi itu ada yang mengendalikan manusia. Awalnya dia kaget, ya. Ternyata setelah dipelajari bahasa mereka, mereka bisa berdialog. Kemudian tawanan ini diselamatkan tanpa ada yang berdarah-darah pada waktu itu. Ya, dari mana dia memulai? Dari menawarkan kebaikan. Ini hukum dasar psikologi. Sifat dasar manusia, ia akan mengalami gejolak perasaan menghargai yang amat dalam terhadap orang lain yang menawarkan kebaikan hati kepadanya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak ada lagi nanti, atau kalau kita tidak di sini lagi, yang diingat oleh orang itu, anak-anak kita itu kebaikan kita, dan itulah doa. Ada sebuah video, saya berkali-kali mengulang ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya ya. Ini realitas. Saya besarkan volumenya sedikit. Besar. Dari sini ya. Di mana volumenya? Itu. Coba lihat Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Bagi yang sudah pernah melihat ini mungkin review saja, tidak apa-apa. Itu tak membuat Faizal gentar, karena audisi jadi motivasinya untuk terus berjuang. Kita ambil sisi psikologinya Bu ya.
lagu siapa sih? Pusaka dari Kamu ngerti tapi arti dari isi lagu ini apa? apa? Jadi ibu aku sama ayahku udah nggak ada, jadi aku buat ibu sama bapak terus sama buat dewan juri yang ada di sini. Terima kasih banget sayang. Kapan meninggal? Baru yang pas Agustus itu lah. Baru aja dong. Iya baru meninggal. Itu yang kalau bapak udah 4 tahun meninggal. Jadi selama ini kamu tinggalnya di mana? Apa? Sabar yayasan anak jalanan dukungan. Kenapa kamu mempunyai motivasi yang sangat besar sekali untuk tetap ikutan Indonesia Idol Junior? Karena pengen berbakti kedua orang tua. Mungkin misalkan Allah hari ini lolos, mudah-mudahan aja aku bisa pengen pulang ke Rangkas buat apa? Kuburan ayah sama ibu pengen dibagusin. Kamu bisa kasih tahu kita nggak? Seperti apa sih ayah kamu? Baik dan nggak pernah galak. Waktu masih kecil aku pernah digendong kesono kesini, minta beli mainan, dikasih, diturutin. Ya sampai sekarang bapak nggak ada. Baik, Kalau ibu orangnya seperti apa? baik, sama seperti bapak. Rizal, kamu kuat banget ya misalnya. Orang tua kamu itu mengajari kamu apa sih sehingga kamu bisa seperti ini sekarang? Dia harus nurut sama orang, jangan suka bandel, jangan kalau dijamin, jangan melawan. Dan kalau dari ibu sendiri, ada nggak pesan dari ibu yang kamu paling ingat banget sampai sekarang ini? Kalau dari ibu jagain adik, katanya suruh jagain, jangan suka digalakin, jaga abang orang yang gituin, dibiarin aja. Saya nggak balas bukannya aku takut. Dan siapa yang benar dan yang salah pasti aku ikhlas, pasti. Allah makan buat beli beras. Boleh nyanyi satu lagu lagi? Siapa bisa kasih komentar? Everything we can say about this. Saya berkali-kali nonton ini dan saya sampaikan berkali-kali juga banyak komentar tentang ini. Dan ini adalah binaan dari PKPU anak ini, dan pernah saya ngisi acara juga tentang kinerja waktu itu, yang ada yang pakai baju
biru itu hadir ya. Dan itu banyak binaan-binaan pos keadilan peduli umat waktu itu. Sekarang sudah ada IZI dan seterusnya. Yang ingin kita ambil di sini adalah siapapun orang yang kita bersama mereka, dia akan mengingat satu saja, kebaikan. Maka ada ulama mengatakan munkar nakir itu, malaikat munkar nakir itu amalan kita sebenarnya. Amalan kebaikan kita itu. Kalau dari konsep tertentu. Sebab yang akan datang kepada kita itu adalah kebaikan. Dan kita belajar tentang alam barzah, alam akhirat, dan kita meyakini bisa saja orang-orang yang telah mati secara fisiknya itu dia belum mati itu. Dan kamu jangan menganggap orang yang telah mati itu mati, kata Allah, kan begitu ya. Tetapi yang menghidupkan kita itu adalah kebaikan kita. Maka banyak ulama-ulama yang berhasil membimbing anak-anak didiknya itu mengetahui tentang what the life is. Apa itu kehidupan? Dia akan selalu dikenang oleh muridnya itu, dan itulah kebaikan yang dikatakan dalam hadis amal jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, maksud dari hadis ini adalah ilmu yang bisa mengantarkan anak-anak itu, baik anak kita di rumah kita atau anak didik kita, mengenal siapa dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dia menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah. Berat tugas kita, Bu. Tapi dia akan menjadi berat kalau kita tidak awali dengan ilmu, pengetahuan dan niat yang tulus dan ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pikir kita akan lanjut dengan diskusi, tapi setidaknya kita punya terakhir sebagai penutup tentang peta perasaan. Semuanya itu dimulai dari sini, Bapak Ibu. Ya, bisa didengar ya? Setiap hari itu kita akan selalu diarahkan oleh perasaan kita. Hati kita yang menggerakkan itu, dimanapun kita berada. Hati selalu ingat kepada Allah, maka dia akan ikhlas, dia akan selalu bersyukur, tenang, sabar, dia fokus, dia bahagia, dia punya harapan, punya semangat. Inilah fungsi dari zikrullah, inilah fungsi dari membaca Al-Quran, inilah fungsi dari kita merenung, mengingat diri kita, lalu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Tapi hati yang jauh dari Allah, dia akan selalu dikuasai oleh nafsu, sehingga bawaannya marah, dendam, gelisah, sedih, pesimis, dan emosional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan kalau seandainya setiap hari kita itu berada pada posisi api ini, yang rugi itu siapa kira? Diri kita sendiri dan anak-anak kita. Tapi kalau peta perasaan kita itu berada di sini, bukan saja kita yang diuntungkan, tapi anak-anak kita, anak murid kita, orang-orang di sekitar juga akan diuntungkan. Nah, inilah peran agama sebenarnya, menciptakan kebahagiaan, damai, ketentraman, tidak ada bully, tidak ada rasa merendahkan, tidak membebani orang dengan beban yang tidak terpikul olehnya, saling menolong, tanggung jawab. Semuanya itu adalah inti sari daripada ajaran agama kita. Nah, disinilah peran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyisihkan lebih kurang 10 menit untuk kita berdiskusi, karena saya agak lebih cepat dari yang sebelumnya, dan Bapak Ibu juga sudah mulai bertugas sebetulnya. Dan alhamdulillah sudah 3 kali pertemuan. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan ini pertemuan yang terakhir kita membahas konsep yang kita awali bicara dengan membangun visi keluarga, komunikasi suami istri dan anak. Kemudian terakhir adalah konsep-konsep dasar tentang bagaimana memulai membangun karakter anak. Terima kasih. Kalau ada diskusi kita persilakan, dan saya serahkan kembali kepada Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu pencerahannya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu dan hikmah yang dapat kita petik. Jadi Bapak Ibu, kita coba diskusi, karena ini yang tadi sebenarnya banyak
dialog Ustaz ya. Kita perbanyak mungkin dialog, ada beberapa 10 sampai 15 menit ke depan. Jadi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa itu pertanyaan atau mungkin itu pengalaman pribadi dalam anak ataupun memang memberi ilmu baru kepada kita semua. Jadi kita semacam dialog itu. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apapun itu. Disilakan, masih ada pengalaman boleh. Ya, silakan Bu. Silakan. Bisa. Mungkin bisa. Ada, bisa mungkin. Didekatkan bisa. Kadang-kadang bisa sabar, tapi kadang-kadang juga bisa sangat temperamen kepada anak. Nah, bagaimana cara kita bisa konsisten, bisa istiqomah dalam membangun karakter anak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah melihat salah satu pola pengasuhan orang tua kepada anak, yaitu ketika anaknya salah, misalnya dia berkelahi dengan adiknya. Nah, orang tua ini menyuruh anaknya untuk duduk di sebuah kursi pojokan Ustaz, lalu menghadap ke dinding. Bisa saja kadang satu anak yang dudukkan, kadang dua anak. Nah, jadi anak meminta menghadap ke dinding, duduk diam sambil memikirkan apa yang telah kamu lakukan, kesalahan apa yang telah kamu lakukan. Nah, menurut pandangan Ustaz, cara tersebut apakah bagus untuk membangun karakter anak, tanggung jawab, disiplin atau dan sebagainya, atau malah menjadikan anak memiliki self-esteem yang rendah, keberhargaan diri anak jadi rendah, karena memang anak disuruh duduk di pojokan sambil nanti beberapa saat kemudian orang tuanya memanggil anak tersebut. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang istiqomah atau konsisten ya. Ini pekerjaan yang berat Ustaz ya. Bahkan Nabi sendiri pun beruban ketika turun ayat tentang fastaqim kama umirta untuk konsisten itu Ustaz. Mungkin langsung Ustaz sama materi yang kedua terkait masalah metode. Dengan Ibu apa? Bu Ira. Bu Ira, terima kasih. Bu Ira guru bahasa Inggris ya? Bukan ya? Psikolog. Psikolog ya. Konselor buat sini ya. Ah ya. BK mungkin. Terima kasih Bu Ira. Saya mencoba sebenarnya mengkombinasikan beberapa referensi teori-teori pendidikan yang nabawiyah dengan yang kontemporer begitu ya. Dan itu bisa berkembang, bisa berubah. Background saya itu memang pendidikan gitu. Tapi saya melihat begini dalam perjalanannya, ternyata orang yang akan bisa memberikan perubahan itu adalah orang yang mempunyai tenaga jiwa yang sangat kuat sekali. Tenaga jiwa yang saya maksud di sini adalah kemauan. Saya dapat kiriman, tapi luar biasa. Yang ngasih buku ini ibu saya, gitu kan. Buku dia panggil saya Penghulu, gitu kan. Penghulu, baca buku Koranca. Beliau sudah baca. Ibu saya seorang pembaca, gitu. Judul bukunya itu adalah Ertugrul. Pernah dengar? Iya. Ertugrul. Apa Turki? Ya. Lalu saya katakan bagus bukunya, tapi saya baru nonton filmnya. Baru sampai episode 30. Dia ada 100 lebih episodenya, saya bilang begitu ya. Tapi saya sambil santai saja begitu. Oh, ada filmnya ya, kata beliau ya.
Jadi saya berdiskusi dengan beliau, itu guru tuh nenek moyangnya orang Turki. Dia pemimpin suku Kayi. Jadi Turki itu suku Kayi sebenarnya, Turkai gitu kan. Dan diambil dari bahasa Arab itu taroka yang hidupnya berpindah-pindah begitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dari suku Kayi inilah lahir Osman Ghazi yang kemudian mempunyai imperium yang lamanya 600 tahun, 64 itu ya. 625. 6 abad itu. 6 abad. 6 abad lamanya Turki Ottoman itu. Ya, bahkan kata Buya Hamka di dalam buku Sejarah Umat Islam itu saya baca, itu dulu kata beliau, itu sultan-sultan Turki itu ada gambarnya di rumah-rumah penduduk di Palembang, di Jambi sana itu, sultan-sultan Turki begitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ada sebuah pelajaran analisa, mengapa dia bisa begitu bertahan lama 6 abad? Karena ada sebuah kemauan dari nenek moyangnya. Dan kemauan itu tumbuh salah satu dari hadis Nabi. Suatu ketika nanti Konstantinopel itu akan direbut oleh seorang laki-laki, kemudian dengan pasukan yang terbaik pada waktu itu. Itu pertama kali, sebuah visi besar, cita-cita besar. Dan itu diasah dengan kemauan. Dan setiap sultan yang memerintah di Turki Utsmani itu selalu ada tokoh ulama spiritual di belakangnya. Di masa suku Kayi itu adalah Ibnu Arabi, itu di abad yang ke-13 begitu ya. Abad yang ke-13. Ibnu Arabi hidup di abad itu dan dia menjadi tokoh penyemangat spiritual begitu. Kemudian ketika merebut Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih itu siapa tokoh di belakang spiritual di belakangnya? Samsudin. Gitu ya. Nah, apa pelajaran bagi saya waktu itu diskusi tentang buku itu dengan ibu saya? Membangun keluarga sama seperti itu menurut saya. Ada sebuah cita-cita besar dan mulia. Kemudian ada kemauan dan ada dukungan spiritual yang kuat. Jadi sama dengan membangun rumah, ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap. Kebanyakan orang membangun rumah tangganya itu yang diperbanyak itu aksesorisnya. Tapi pondasinya rapuh, tiangnya rapuh, atapnya juga rapuh. Begitu datang gempa dan angin ribut, tanggal semuanya. Tidak kuat, cerai dia kan. Yang korban anak-anak. Aksesoris-aksesoris di rumah tangga itu banyak. Tapi yang paling penting itu kan pondasinya itu kan. Pondasi yang kuat. Nah, disinilah sebenarnya ilmu agama itu perannya. Ilmu agama itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita berhubungan terhadap 4 hal saja. Hubungan kita dengan Allah dalam bentuk ibadah, hubungan kita dengan manusia sesama lain dalam bentuk muamalah, kemudian hubungan kita dengan alam semesta ini, dan yang sangat penting juga adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Hablum minan nafsi. Dan inilah latihannya dengan beribadah, kekhusukan, kesabaran. Maka kemauanlah yang membuat seseorang itu berhasil dia. Tapi kemauan ini tumbuh dari ilmu pengetahuan. Bagaimana kita punya kemauan yang kuat kalau kita tidak menambah ilmu? Makanya perintah beragama itu dimulai dengan berilmu. Fa'lam, sambungannya Annahu la ilaha illallah. Kenapa tidak fakul? Katakanlah la ilaha illallah. Kenapa fa'lam? Karena berilmu dulu. Berilmu. Maka 2 ilmu yang tidak boleh tidak diketahui oleh guru adalah, pertama adalah ilmu psikologi, yang kedua adalah ilmu komunikasi. Coba gali dalam. Dari mana sumber? Banyak sumber sekarang ini. Saya hampir saja banyak mendownload ilmu-ilmu yang di bidang saya begitu kan. Terkadang ada yang terbaru. Setelah itu karena waktu yang tidak ada, kadang di mobil saya dengarkan itu. Banyak sumber-sumber ilmu sekarang ini Bapak. Carilah. Tapi harus ada dasarnya. Pilah dan pilihnya harus ada. Jadi bagaimana caranya saya tidak tahu ya Bu Ira ya. Tapi setidaknya kita belajar dari orang-orang yang telah sukses itu. Dia punya kemauan. Sehingga dia sabar. Karena dia punya kemauan. Dan dia tahu untuk meraih itu tidak mudah. Saya harus lalui ini dengan kesabaran. Kemudian dia manfaatkan waktunya untuk menimbulkan energi jiwa. Sama dengan kita
Coba lihat, sholat 5 waktu sehari semalam itu adalah kesempatan bagi kita untuk menumbuhkan dan memunculkan kembali energi jiwa yang namanya kemauan ini. Maka berzikir, berdoa, ya itu adalah caranya. Itu yang pertama menurut saya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, metodologi gitu ya. Ada guru-guru kita dikasih hukuman, disuruh muhasabah, tagak itiak kan. Pecik telinga sebelah, angkat kaki kiri. Kalau telinga kiri yang dipacik, kaki kanan yang diangkat. Kalau kaki kanan yang diangkat, telinga kiri yang dipacik. Lalu guru tadi bilang begini, renungkanlah nasib kejadian awak nanti. Mau orang tua gini, sadarlah itu kan. Saya masih ingat juga kan, kawan saya dealer mobil dia di Pekanbaru, ya sukses juga dia kan. Bahkan kemarin itu memfasilitasi Abdul Somad untuk pergi berdakwah. Saya masih ingat ya, rombongan Ambo dulu tagak gitik waktu SD kan. Ya, saya sebutlah namanya Ajisman. Kalau ada pergi ke mana daerah lewat Panam ini sedikit kan. Ajisman ko setiap Sabtu kami dahulu guru agama kami selalu bertanya itu. Lismen Jumai petang. Nah, itu pertanyaan itu kan. Lismen Jumai petang, Lismen Jumai. Nah, beliau mengatakan lebat aja kan. Ang duto mah di mang Jumai. Masjid Pawang, Masjid Pawang itu Masjid Raya Slim Pawang. Menarik juga Pak nih. Saya ditanya juga kan. Saya tanya di mana sholat sebenarnya. Yang beliau ini tanya kan, duto ang ayo. Lah iya Pak, wali sholatnya Pak. Saya khatib. Enggak tahu apa Pak. Di mang duduk di ujung di sah berapa? Atau lo wasah Pak, piwa di ujung ke situ Pak. Nampak dia wajah khatibnya. Wajahnya lepas, atan wajahnya. Bajambangnya Pak. Bajambang dan nampak dia boci. Rupanya apa tu yang hati ya boci. Kena lampang je pokoknya. Karena dusta kan. Disuruh istighfar kayak yang tadi itu. Awalnya yang duduk sembahyang Jumat indah petang baru tuh pula kan. Kejadian nanti kan. Jadi pemilik dealer dia pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabb, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Apa artinya itu? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh yang menggerakkan jasad itu, tentang ruh yang menggerakkan perilaku seseorang itu. Katakan kepada mereka, ruh itu urusanku. Aku yang lebih banyak tahu dan kalian tidak diberitahu kecuali sedikit. Yang sedikit ini Bu Ira muncul profesor. Yang sedikit ini psikolog. Yang sedikit ini psikiater. Sedikit. Bersandarlah kepada Allah dalam masalah itu. Tidak. Saya ahli ilmu jiwa. Saya telah menulis banyak penelitian tentang jiwa. Dari yang sedikit tadi. Yang lebih banyak tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tanya tuh. Jangan-jangan anak tuh duduk di belakangnya membuat rencana buruk kan? Awas apa kan? Dan bocoran banundanya kan? Silillah. Bagati kepulang lagi. Pak go lu beli Honda waktu itu dia masih sepeda angin sebelum kan? Lah berdorong lah rasain lah Pak. Tetapi tatkala ketika hatinya yang kita rebut, nah kamu baik sebenarnya, tapi kenapa yang kamu menjadi seperti lupa kamu mungkinnya? Lupa kamu mungkin. Kamu baik sebetulnya. Bapak tahu kamu baik. Apa perasaannya kira-kira ketika kita mengatakan kepadanya kan? Angka berupa atau indah itu yang kau. Ama manuang langsung dulu. Aduh dari hebat lepak kan? Manuang situ dulu. Dia memanuang kan? Isu Allah rokok orang jelas itu keluar inspirasi yang aduh itu seperti itu tuh kan? Nah, cara itu memang cara nabawi. Ada sebuah sekolah itu, sekolah. Kalau 8 yang panjang anak tadi ya enggak bisa baca ada marko lah kalau kamu dalam maibo sana sih kan ada seperti itu. Itu metode juga katanya tapi keliru gitu misalnya. Jadi masih banyak yang belum kita ketahui mungkin ya, Bu. Berikan hukuman itu sesuai dengan kadar
kemampuan jiwa anak itu menerimanya. Makanya Nabi mengatakan jangan bebani mereka dengan beban yang tidak sanggup mereka memikulnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ada satu lagi? Ya, satu lagi. Ini pertemuan terakhir Bu ya. Minggu depan lagi tidak ada lagi kajian duha ya. Dari saya maksudnya. Silakan Pak. Silakan Bapak-bapak atau Ibu, satu lagi. Sebelum kita tutup, ini alhamdulillah telah 3 pertemuan kita lalui. Bagusnya dari Bapak-bapak lah. Pak Oki yang mau nanya. Iya Pak? Anda. Masih ada Pak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan pertemuan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini Allah berkahi, bertambah pula lah kebaikan, bertambah pula lah ilmu, bertambah pula lah iman kita. Setelah 3 pertemuan membahas tentang parenting, mudah-mudahan metode-metode yang mungkin agak sedikit keliru bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita ketika kita tidak tahu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Ustadz yang telah 3 Jumat berturut-turut di sini. Mohon maaf dari kami jika ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Insyaallah Bapak Ibu, kita lanjut kajian doa pada pekan depan dengan materi yang berbeda, dengan Ustadz yang berbeda. Insyaallah menarik. Kita sudahi majelis ilmu kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam. Assalamualaikum